Udah usaha susah-susah dapetnya cuman gelar mantan bakal calon. Cuman nyelip di CV. Ya capres nih, bentar lagi ya kita akan milih presiden meskipun pendaftarannya baru buka tanggal 18 Mei, tapi banyak yang orang yang sudah mengaku sebagai calon presiden, daftar aja belum. Itu ada batas umurnya, 35 tahun. Menurut undang-undang atau menurut peraturan KPU, batas menjadi presiden itu 35 tahun. Menurut saya ini adalah keputusan yang brilian, hebat sekali. Kenapa? Karena kalau orang di atas umur 35 tahun, umur 45, 50, 60, itu bikin slogan kampanyenya enak, gitu ya. Jujur, bersih, berani, gitu. Apalagi, mengabdi demi bangsa. Apalagi, ya pokoknya itu deh ya, bohongnya sama semua. Tapi bayangkan kalau itu tidak dibatasi, batas minimum umurnya. Terus anak umur 17 tahun ikut jadi calon presiden. Terus dia kampanye. Tagline-nya begini. Pokoknya aku udah nyapres buat kamu. Kalau kamu nggak milih aku, fine. Serah. Aku udah capek. Ya, sebagai saintis, saya selalu berpikir ilmiah dan menurut saya calon presiden yang paling ilmiah yang bisa kita pilih untuk Indonesia yang lebih ilmiah sekali lagi adalah Profesor Bang Haji. Kenapa? Protes tentang gelar profesornya. Begini, professorships dalam dunia akademik itu ditinjau bukan hanya dari gelarnya dikasih sama siapa, tapi dilihat dari karya ilmiahnya. Satu karya ilmiah beliau yang menurut saya paling fenomenal, yang membuat saya menjatuhkan pilihan kalau beliau mencalonkan diri, adalah tulisan atau karya ilmiah beliau yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Soneta, volume 1 tahun 1973. Dan kalau saya boleh malam ini saya mohon izin teman-teman untuk membacakan karya ilmiah tersebut. Saya hanya bawa kutipannya karena paper aslinya 20 halaman. Karya Roma Irama et al. Judulnya adalah Begadang, sebuah kajian fisiologis dan kesehatan. Ini bukan saya yang nulis loh. Menurut definisi kuantitatif, apakah yang disebut dengan begadang? Apakah orang yang tidak tidur untuk menonton bola jam 11 malam bisa disebut sebagai begadang? Atau orang yang bangun tahajud jam 3 pagi juga untuk mendoakan tim bolanya? Bisa disebut begadang? Berbeda dengan pandangan umum yang menyatakan bahwa begadang tidak ada artinya, ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, begadang didefinisikan sebagai keadaan tidak tidur sampai larut malam. Jadi bolehlah kita begadang, karena begadang ternyata saudara-saudara ada artinya. Lalu apakah bahaya fisiologis dari begadang? Menurut data yang dirilis oleh WHO, lebih dari 600.000 kasus kematian terjadi setiap tahunnya akibat gigitan nyamuk malaria. Nyamuk bukan satu-satunya makhluk yang menghisap darah di malam hari. Makhluk lain yang lebih berbahaya adalah vampir. Sementara menurut kajian fisiologis, vampir dewasa dengan berat kira-kira 89 kg membutuhkan kira-kira 2.400 kalori untuk beraktivitas setiap malamnya. Mengejar mangsa, menghilang, berubah menjadi kalong, ngegodain Kristen Stewart. Menurut analisa biokimia, darah mengandung sekitar 600 kalori per 450 ml. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan kalorinya, maka vampir dewasa perlu menghisap kurang lebih 1.650 ml darah setiap malam.
Kalau ini terjadi, kita cukup yakin bahwa darah sang korban akan berkurang dan akibatnya muka menjadi pucat. Berdasarkan kajian ilmiah inilah maka kami dari tim Sonata Investigation, ternyata ada institutnya, mengusulkan sebuah iklan layanan masyarakat tentang bahaya dari begadang dengan statement sebagai berikut. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar, hilang. Ini enggak, stop. Bapak tahu salah bapak apa? Ini kayak bini gua ini.